Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan 2. Ya Allahku, hatiku sungguh heran. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1. Kau telah menciptaku.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari Wahyu 14 ayat 7, begini bunyinya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 411 ayat 1 dan 3, walau merah dosamu. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya, tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang keampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 783 ayat 4, Allah pencipta semesta. Anak tunggal
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Kita baca secara bergantian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 761 ayat 1 dan 3. Bahagia yang percaya. Bahagia yang percaya, setia dan benar, gelisah ketakutan jauh dari hidupnya, percaya pada Tuhan yang melindunginya, serta memberi berkat kasih dan rahmat-Nya. Jemaat diundang berdiri. Telah tiba di labuhan pelaut yang lelah, lega perasaannya, badai telah berlalu. Jauh lebih bahagia di surga yang megah, semua yang percaya kepada Tuhanku. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 781 ayat 1 dan 2, puji syukur pada Allah.
puji syukur pada Allah atas karya ciptanya. Laut, gunung, dan lemahnya, serta jagat semesta, serta jagat semesta. Semua yang dicipta Allah memuliakan namanya. Aku juga memuliakan nama Khalik semesta, nama Khalik semesta. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada ibadah kita hari ini yang diberi nama Minggu ke-17 setelah Trinitatis, diambil dari Mazmur pasal 104, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan ayat 13 sampai dengan ayat 24. Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 13 sampai dengan ayat 24. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Saya lanjutkan ayat 13. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah.
Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi pun penuh dengan ciptaanmu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan alam semesta, ketika kita berdiri di tepi pantai, ketika kita berdiri di lereng gunung, ketika kita berada di tengah hutan, kita akan melihat dan takjub akan alam, dan semua itu adalah ciptaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, andaikan Tuhan tidak menciptakan laut, saya tidak bisa bayangkan bagaimana akan ada keterhubungan satu benua ke benua lain atau satu pulau ke pulau lain jika tidak ada laut. Maka semua akan ditempuh dengan transportasi udara. Ya, kita sebut saja Sumatera dengan Pulau Jawa yang dibatasi dengan Selat Sunda. Selat Sunda itu dalam ratusan meter, bahkan sampai ribuan meter dalamnya. Kita bisa bayangkan kalau sebuah tanah atau daratan itu dibatasi oleh lekukan yang begitu dalam, maka tidak mungkin akan dilakukan perjalanan darat, apalagi jembatan. Belum lagi kita bayangkan dari satu benua ke benua lain. Sehingga dengan adanya laut, maka Allah memberikan pengetahuan kepada manusia untuk membuat ada kapal. Sehingga dengan kapal bisa terjadi keterhubungan satu tempat ke tempat yang lain. Ya, secara sederhana saja kita bisa bayangkan Pulau Samosir. Kalau saja tidak ada air danau itu, betapa sulitnya orang dari Parapat mau ke Pulau Tomok atau mau ke Tomok, kecuali dia berputar dari Tele. Karena Danau Toba itu sampai 500 meter dalamnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan ada gunung batu yang begitu tinggi, mungkin kita sempat berpikir untuk apalah gunung batu yang tinggi itu. Ternyata saudaraku, gunung batu yang tinggi itu adalah tempat bersangkar burung-burung tertentu, tempat berteduh burung-burung tertentu, yang itu dibuat Tuhan untuk menyelamatkan burung itu dari ancaman binatang yang lain yang bisa memangsanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur melihat itu semua, betapa dunia ini diciptakan begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu mengagumkan.
Sehingga ia pun berkata, pujilah Tuhanku, Tuhan semesta alam, Tuhan Allahku, Engkau begitu besar, Engkau begitu hebat, Engkau begitu agung, yang berselimutkan terang dan seterusnya, yang mendirikan kamar-kamar loteng. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata di udara ada awan. Awan-awan itu juga ternyata diciptakan oleh Tuhan juga untuk melindungi kala mana suhu panas itu mencapai ketinggian tertentu, sehingga awan itu juga dipakai untuk membuat ciptaan manusia yang ada di bumi menjadi berteduh ketika dia dilindungi oleh awan. Bulan itu pun diciptakan oleh Tuhan ketika terjadi malam, maka malam yang gelap itu pun berubah menjadi ada cahaya terang oleh bulan itu. Ketika malam hari tiba, dikatakan bahwa sudah saatnya juga binatang-binatang yang ada di dalam hutan, maka mereka pun diberi kesempatan untuk keluar. Engkau membuat bulan menjadi penentu waktu. Matahari itu seakan tahu kapan dia akan terbenam. Kenapa harus terbenam? Kenapa bulan harus terbit? Saudaraku, dikatakan matahari terbenam untuk memberikan kesempatan kepada binatang-binatang yang di hutan untuk mereka bergerak keluar dan mencari mangsa, mencari makanan. Singa-singa muda akan mengaum-ngaum, akan memangsa dan menuntut makanan dari Allah. Menuntut makanan dari Allah. Itu artinya Allah pun menyediakan makanan bagi binatang-binatang buas, termasuk ular sanca, ular piton atau ular sawah. Pada malam hari mereka keluar untuk mencari makan. Tentu tidak disalahkan kalau kemudian ada ular sanca, ada ular piton yang besar, kemudian memangsa seorang ibu, seorang bapak, atau seorang anak pada malam hari. Karena memang mereka sudah diberi waktu untuk keluar dari sangkarnya. Dan manusia juga sudah diberi waktu pada malam untuk istirahat. Tidak lagi berkeliaran di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah semak. Sehingga kalau kemudian ada binatang buas, apakah itu memangsa orang-orang yang berkeliaran pada malam hari? Karena memang itu adalah waktu untuk para binatang buas mencari mangsa. Manusia dikatakan mereka bekerja pada siang hari. Ketika matahari telah terbenam, maka manusia pun harus beristirahat. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Itu dikatakan di ayat 23. Manusia hanya bekerja pada saat petang saja. Itulah saudaraku, luar biasanya Tuhan menciptakan alam ini. Semua berputar, semua bergerak, tetapi sesuai dengan apa yang sudah diaturkan oleh Tuhan. Pernahkah kita membayangkan pesawat terbang itu bisa tabrakan di udara? Kadang kita berpikir aneh juga ya, kenapa bisa pesawat tabrakan di udara? Kenapa bisa kapal tabrakan di tengah laut? Padahal kapal itu sudah melihat dari kejauhan ada kapal.
Padahal pesawat itu mereka bisa terbang sudah ditentukan dalam frekuensi tertentu. Tapi kapal dan pesawat bisa tabrakan, saudaraku. Itu semua menunjukkan bahwa ciptaan manusia tentu berbeda dengan ciptaan Allah. Ciptaan manusia itu adalah ciptaan yang tidak abadi, yang dia bisa saja terjadi hal-hal yang tidak pernah terbayangkan karena manusia penuh dengan kelemahan. Pernahkah kita membayangkan kalau saja matahari tabrakan dengan bumi? Pernahkah kita membayangkan kalau bumi tabrakan dengan bulan atau matahari dengan bulan? Tidak usahlah matahari tabrakan dengan bulan. Pernahkah kita membayangkan kalau matahari itu kemudian bergerak semakin mendekat ke bumi? Maka seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan meleleh dan kemudian mati terbakar. Karena dengan jarak yang sekian juta kilometer saja, yang jarak matahari dengan bumi yang tidak pernah mendekat saja, kita sudah kepanasan hanya dalam suhu 32 sampai dengan 35 derajat. Bagaimana mungkin kalau sampai matahari mendekat? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita membayangkan bagaimana Allah yang luar biasa itu menciptakan alam semesta ini, maka kita patut untuk memuji-muji namanya dan sekaligus mengagung-agungkan namanya, serta berkata bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang menguasai ciptaanmu. Engkau tidak hanya menciptakan tetapi juga memelihara, memperhatikan, menjaga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjaga alam ciptaan Allah yang penuh keluar biasaan ini. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memang berkata bahwa semua ini diperuntukkan untuk manusia, diperuntukkan, diberikan, bahkan manusia diberikan kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan alam. Tentu kuasa itu bukan untuk kita pakai semena-mena. Kuasa itu juga kita pakai untuk memelihara ciptaan Allah terhadap alam semesta ini. Kita harus menjaganya, kita harus memperhatikannya. Sehingga dengan demikian, saudaraku, kita pun bisa menyadari bahwa CO2 yang kita keluarkan dari pernafasan kita itu juga dibutuhkan oleh makhluk yang lain. Ketika kita menghirup O2 atau oksigen, itu juga yang diberikan oleh ciptaan Allah yang lain. Sehingga terjadilah, saudaraku, perputaran yang semuanya saling membutuhkan. Sehingga dengan demikian, saudaraku, tak boleh kita anggap remeh terhadap ciptaan Allah yang lain. Kalau saja tidak ada semut, maka semut yang memangsa bangkaikah, atau semut yang memangsa atau apa sajakah, tentu itu juga akan menolong kehidupan manusia. Kalau saja ular kobra tidak ada, maka tikus-tikus akan bergentayangan untuk kemudian merusak tanaman apapun yang ditanam oleh petani. Maka petani pun akan gagal panen karena semua tanamannya telah dirusak oleh tikus tadi. Demikian juga ular kobra itu juga adalah makanan bagi ular yang lain dan sebagainya. Semua
serba berputar, saudaraku. Nah, itulah ciptaan Allah yang sangat luar biasa itu. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita ada seorang pun yang anggap enteng, yang anggap remeh terhadap ciptaan Allah apapun itu, dan semua kita patut untuk menghargai. Jangan sembarang menembak burung yang ada di pohon-pohon. Jangan engkau melatih dirimu untuk menjadi penembak yang jitu, kemudian menembak burung-burung yang ada di pohon. Sementara ketika engkau tembak burung itu, maka kemudian engkau biarkan dan engkau menganggap dirimu sudah pintar untuk menembak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sebuah kejahatan. Jangan memburu binatang-binatang yang ada di hutan hanya untuk memuaskan nafsumu, dengan melatih dirimu untuk menjadi pemburu yang handal dengan lemparan tombakmu mengenai binatang yang engkau sudah incar. Itu adalah sebuah kejahatan. Begitu juga saudaraku, ada banyak binatang-binatang yang sudah dilindungi oleh negara karena komunitasnya telah berkurang, saudaraku. Itu juga adalah sebuah kejahatan. Oleh karenanya, bagi kita semua, mari kita bersama-sama untuk mengagungkan nama Allah dengan gaya kita. Manusia mengagungkan nama Allah dengan suara kita, dengan perkataan kita, dengan nyanyian kita. Binatang-binatang itu pun mengagungkan suara dengan gaya mereka. Pohon-pohon itu pun mengagungkan kehebatan Tuhan dengan gaya mereka. Sehingga seluruh ciptaan Allah sesungguhnya sama-sama dituntut dan wajib untuk membesarkan nama Allah yang telah menciptakannya. Sehingga pada ibadah kita pada saat ini, mari kita mulai menyadari, menghargai apapun yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan apapun itu, alam semesta, semua itu diciptakan oleh Tuhan begitu indah untuk dapat kita nikmati, sehingga semangat kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita akan semakin tinggi, karena kita tahu Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan hebat. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu hebat sehingga alam semesta ini tidak hanya ada begitu saja, tapi dia terlihat indah dan dia terlihat begitu mengasihkan pandangan manusia. Tuhan, semua yang Engkau ciptakan ini adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Semua yang Kau ciptakan ini tentu berhak untuk menikmati ciptaan-Mu, dan sekaligus Tuhan berkewajiban untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami sebagai manusia yang Engkau ciptakan lebih dari yang lain. Engkau ciptakan kami Tuhan lebih hebat dari ciptaan yang lain. Tentu kami harus lebih memahami bahwa kami harus menghargai dan turut memelihara ciptaan yang lain yang ada di sekitar kehidupan kami, yang ada di alam semesta ini. Supaya dengan demikian, bersamaan dengan keindahan alam semesta ini, maka semangat kami untuk memuji kebesaran-Mu semakin tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap berikan kesempatan kepada Yayasan Badan Kerjasama Marturia untuk terus menyatakan kebesaran-Mu lewat ibadah yang dilakukan secara virtual ataupun online. Biarlah Tuhan, ibadah yang kami lakukan secara online ini semakin dapat menjelajah di seluruh pelosok-pelosok
yang ada di dunia ini. Sehingga dengan demikian Tuhan, semakin banyak orang yang akan difasilitasi untuk berkesempatan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan seluruh pengurus, seluruh anggota yang ada di Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini. Pakailah Tuhan kami semua sebagai perpanjangan mulut-Mu, menyatakan kebenaran firman-Mu, sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, sebagai perpanjangan kaki-Mu untuk menjelajahi lebih banyak tempat yang dapat kami datangi. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu, negara kami, biarlah Tuhan berkati. Tidak berapa lama lagi Tuhan, Presiden kami akan mengakhiri jabatannya. Berkati Bapak Joko Widodo agar di dalam situasi yang akan ia capai untuk mengakhiri jabatan ini, ia masih terus boleh memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat dimanapun berada yang sedang sakit, sembuhkan Tuhan lewat obat yang dipakai dan yang dimakan. Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang menderita Engkau Tuhan memberikan penghiburan, yang putus asa berikan kepada mereka Tuhan pengharapan yang baru. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 774 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Puji Tuhan, kita diperkenankan olehnya untuk bersekutu lewat ibadah online yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.